Sesuatu yang dibangun dengan keikhlasan dan niat baik akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Halo sahabat inspiratif, kita akan membahas kisah inspiratif dari Irwan Hidayat membangun Sido muncul hingga menjadi perusahaan besar hingga sekarang. Sebelum kita mulai, untuk sahabat yang mau mendukung kita agar terus bisa berkarya, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Kisah Sido muncul berawal di Yogyakarta pada tahun 1935. Pada saat itu nenek Irwan bernama Rahma Sulistyo mempunyai keahlian meracik jamu tradisional dari tanaman herbal dan rempah-rempah. Lalu pada 1941 Rahma nenek Irwan berhasil menciptakan ramuan jamu, dan diberi nama Tujuh Angin, dan pada tahun 1949 mereka sekeluarga pindah ke Semarang. Karena pada saat itu terjadi perang dan mereka memutuskan untuk mengungsi ke kota Semarang. Dan akhirnya pada 1951, keluarga Irwan mendirikan pabrik yang sederhana di Semarang. Perusahaan tersebut diberi nama Sido muncul yang artinya adalah impian yang terwujud. Dan merek jamu yang awalnya Tujuh Angin dirubah menjadi Tolak Angin. Ada fakta yang unik dan menarik di logo yang kita lihat pada semua produk Sido muncul. Mungkin sahabat sudah tidak asing lagi dengan sosok wanita dan anak kecil pada logo tersebut. Untuk kalian ketahui sosok di logo tersebut adalah foto Rahma dan cucu kesayangannya Irwan, itulah yang menjadi cikal bakal logo Sido muncul hingga sekarang. Irwan sendiri sangat mempunyai hubungan dekat dengan neneknya. Saat kecil Irwan sering sakit sehingga diurus neneknya, dan saat neneknya pindah ke Semarang Irwan juga ikut. Karena Irwan adalah cucu kesayangan dan juga satu-satunya cucu yang tinggal bersama neneknya. Tahun 1953, orang tua Irwan ikut pindah ke Semarang, dan memutuskan untuk ikut berperan di Sido muncul dengan membeli 50% saham Sido muncul. Irwan mulai meniti karir di Sido muncul pada 1959 dan bertugas di bagian pemasaran. Dan ketika nenek Irwan berusia 73 tahun nenek Irwan memutuskan untuk memberikan seutuhnya Sido muncul kepada orang tua Irwan. Meskipun begitu, Irwan bercerita selama 20 tahun berkarya di Sido muncul tidak ada perkembangan yang signifikan. Sido muncul masih tetap perusahaan yang biasa-biasa saja. Irwan pun bercerita pada saat membantu bisnis keluarga dia sangat tidak punya pilihan, karena dia tidak mempunyai latar belakang pendidikan formal, dan tidak mempunyai pengalaman yang cukup untuk membangun perusahaan. Bagi Irwan, ini adalah berkah. Mungkin bagi orang lain kondisi Irwan ini kurang enak, tetapi setelah dijalani dengan sepenuh hati ternyata membawa keberuntungan yang luar biasa bagi Irwan di masa depan. Setelah 20 tahun berkarya, Irwan akhirnya menemukan formula. Jika Sido muncul ingin berkembang dan maju, Irwan harus fokus membangun kepercayaan konsumen. Tantangan terberat Irwan saat itu adalah bagaimana merubah jamu yang awalnya terkesan kuno dan pahit, hingga menjadi obat herbal modern dan dapat dikonsumsi oleh generasi muda. Dan dia segera mencoba berbagai macam strategi untuk meyakinkan konsumen bahwa Sido muncul adalah produk yang baik. Perkembangan herbal pada tahun 1990 menjadi awal loncatan Sido muncul. Irwan membeli sebuah mesin uji klinis, walaupun Irwan tidak begitu paham dengan fungsinya, dia tetap memaksakan untuk membeli demi memajukan Sido muncul. Irwan yakin, jika produk Sido muncul bisa dibuktikan secara ilmiah, dan konsumen tahu bahwa Sido muncul bukanlah produk jamu yang kuno melainkan produk jamu yang sudah diuji keamanannya dan khasiatnya. Pada tahun 2004, Sido muncul hampir bangkrut, karena terlilit hutang sebesar 160 miliar dan terus bertambah semakin besar. Kondisi ini membuat Irwan harus memutar otak, agar semua bisa terlunasi. Hingga tahun 2006 dia menemukan ide yang luar biasa dan juga sangat beresiko. Ketika itu Indonesia sedang dihebohkan dengan penangkapan artis Roy Marten, karena kasus narkoba. Dan Irwan malah menggandeng Anna Maria, istri Roy Marten sebagai bintang iklan Sido muncul. Tentu saja keputusan ini cukup beresiko bagi Irwan, karena pada umumnya para pemilik merek tidak ingin bekerja sama dengan publik figur yang sedang terjerat kasus. Namun siapa sangka berkat keputusan tersebut membuat omset Sido muncul meningkat pesat. Kesuksesan Sido muncul berlanjut pada iklan Kuku Bima Energi. Menariknya, Irwan menggandeng Mbah Marijan sebagai bintang iklan dari produk tersebut.
Menurut dirinya, Sido Muncul ingin memberikan apresiasi kepada Mbah Marijan sebagai juru kunci Gunung Merapi. Dan hasilnya sangat memuaskan. Dua iklan Sido Muncul pada tahun 2006, ternyata menjadi salah satu tonggak kesuksesan Sido Muncul. Perusahaan Irwan berlipat-lipat mendapatkan keuntungan sampai Irwan pun heran, kenapa perusahaan dia bisa meningkat dengan drastis. Irwan beranggapan, bahwa orang bisa sukses dan hebat itu 99% karena keberuntungan. Di sisi lain kejadian ini mulai menyadarkan Irwan. Ketika Irwan sedang mengadakan roadshow bersama Ana dan Mbah Marijan ke berbagai kota di Indonesia, dirinya melihat begitu banyak orang yang mencintai public figure tersebut. Kejadian itu membuat Irwan berpikir, bagaimana agar Sido Muncul juga bisa dicintai oleh begitu banyak orang. Dan akhirnya, ini membuat Irwan merubah strateginya untuk beriklan. Sido Muncul tidak lagi menggandeng artis, pengusaha, akademisi, dan sebagainya. Namun Irwan berpikir iklan itu harus bermanfaat, dan juga bisa dicintai oleh begitu banyak orang. Sebagai contoh, Irwan membuat iklan Sido Muncul untuk mendorong jumlah orang mengikuti operasi katarak gratis, dan tidak hanya di bidang kesehatan, Sido Muncul juga mendorong lokasi pariwisata yang belum populer. Sebagai contoh, pada tahun 2010 Irwan membuat kampanye pariwisata, yang digabungkan dengan produk Sido Muncul dari Irian atau sisi timur Indonesia. Dan berikutnya Irwan melanjutkannya ke Labuan Bajo. Program ini dilakukan selama 3 tahun dan menghabiskan iklan sebesar 65 miliar rupiah. Dalam menjalankan bisnis, Irwan berpendapat, tidak harus terlalu fokus pada logika bisnis berbasis hitung-hitungan untung rugi. Melainkan bagaimana Irwan bisa memberikan manfaat yang begitu besar. Inilah yang membuat kebanyakan orang beranggapan Sido Muncul itu tidak seperti perusahaan, tapi dijalankan seperti lembaga sosial. Sebagai contoh, Sido Muncul sering sekali mengadakan program sosial, mulai dari operasi katarak gratis, rumah singgah untuk kanker, operasi bibir sumbing, hingga penyediaan mudik gratis. Salah satu pedoman Irwan adalah, seseorang harus membawa manfaat bagi orang lain di sekitarnya. Jika tidak, hidupnya akan sia-sia belaka. Irwan juga berkata, keberuntungan dalam hidup terkadang hadir di waktu yang tidak terduga, dan niat yang baik akan diberikan hasil yang luar biasa. Silahkan komen informasi apalagi yang akan kami review di video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe channel Kisah Inspiratif. Sampai jumpa di video berikutnya.